Shalom, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam program radio kesayangan kita, Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Ya, obrolan santai. Saya Guntur Irianto, senang sekali berjumpa kembali dalam program ini. Dan dalam tema kita, fokus utama kita hari ini adalah selalu membangkitkan semangat, harapan di kalangan orang percaya, warga kerajaan surga. Baik, ya, di tengah tantangan dan kesulitan yang kita hadapi oleh banyak orang, kita membutuhkan kekuatan. Nah, tema kita adalah kekuatan dalam pergumulan. Coba kita bayangkan jika kita lemah, jika kita sakit, jika kita tak berdaya, jika kita tidak bisa apa-apa, bagaimana kita bisa menghadapi persoalan? Tentu saja ya, ini lain ceritanya jika kita punya kekuatan. Nah, dalam kekuatan dalam pergumulan ini yang akan kita bahas bersama-sama, ada banyak kisah inspiratif ya. Menghadirkan kisah-kisah inspiratif banyak sekali tersebar di mana-mana. Ini membuktikan kepada kita bahwa iman kekristenan, iman kita dalam Kristus, orang yang memiliki iman Kristus akan teguh, akan kuat dan mampu mengatasi tantangan dalam pergumulan hidup. Nah, saya ingin kita hari ini sama-sama sharing ya. Tidak hanya kita membahas saja, tapi saya ingin kita juga menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki doa yang berpengaruh. Nah, sebagai kekuatan kita, dari mana sih sumbernya ini? Kuncinya, kekuatanku adalah dari Yahweh yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak membiarkan kakiku goyah. Nah, itulah dia. Yahweh, Tuhan kita adalah kekuatan kita. Dalam perjanjian lama banyak sekali dituliskan tentang Yahweh, Tuhan kita. Di dalam perjanjian baru kita menemukan Tuhan yang kuat, yang hidup, yang mengampuni, yang mengasihi kita. Di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Yesus yang diurapi. Ya, Dia satu-satunya juru selamat, penyelamat dari hidup kita yang telah menyelesaikan dan berkata, "It's finished," selesai sudah. Semua yang tidak dapat kita kerjakan, semua dikerjakan oleh Yesus. Supaya kita yang tadinya tidak mampu, yang lemah, yang mati, yang miskin, ya, menjadi hidup dan menjadi kaya di dalam Kristus Tuhan. Baik, saatnya kita berbagi di tempat ini ya. Kesaksian pemulihan. Jika kita membahas tentang kehidupan dalam waktu yang sangat-sangat sukar, tentu saja untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi garam dunia, menjadi penerang di tengah dunia yang gelap, ya ada banyak sekali hal-hal yang kita bisa alami. Nah, kali ini ya saudara berada tepat di channel yang tepat, yaitu Suara Sangkakala ya. Jadi radio ini dilengkapi juga dengan musik pujian rohani yang menyegarkan, yang memberi semangat. Dan kami ingin Anda merasakan kehadiran Tuhan melalui setiap nada pujian yang terdengar, sehingga iman kita dan harapan kita hidup kembali. Nah, fungsinya di sini ya. Anda akan mendapatkan kekuatan di tengah kesulitan. Mungkin kesulitan kita adalah kesehatan. Sudah sekian lama kita doa, belum ada jawaban. Belum terjadi perubahan kesembuhan. Mungkin ada perubahan, tetapi mungkin kita berpikir lambat. Aku kepengen cepat, gimana sembuhnya? Nah, mungkin juga ada yang berkata, saya sudah habis-habisan untuk pembiayaan kesehatan. Mungkin ada juga yang mungkin putus asa. Nah, di tengah kesulitan ini, kita membutuhkan Yesus yang memberi kekuatan dan melewati masa-masa sukar. Nah, ada satu hewan ini ya, jika saudara tahu, hewan ini punya daya tahan tubuh yang luar biasa. Dan dia hidupnya di padang gurun. Daerah yang panas sekali jika panas, dan udaranya akan dingin sekali pada saat musim dingin. Binatang itu adalah onta. Ya, kita biasa menemukan onta, pernah melihat onta, pernah naik onta mungkin ya.
Ya, binatangnya cukup besar dan tinggi, terkenal sekali di Timur Tengah ya, di daerah padang pasir karena onta menjadi sarana ya, angkutan dan perjalanan bagi orang-orang pada zaman dulu. Tahukah saudara, onta itu mempunyai sebuah sistem tubuh yang luar biasa. Dan dia punya daya tahan tubuh, dia sekali minum, dia bisa berjalan sekian jauh. Sekalipun udara panas luar biasa. Dia punya daya tahan loh saudara. Dan akhirnya ketika musim panas, ketika udara panas, dia punya sistem tubuh yang bisa menurunkan sistem tubuhnya sehingga dia tidak merasa panas. Demikian pula ketika malam hari. Ketika cuaca begitu dingin, dia dapat menaikkan suhu tubuhnya. Wah, ini kan otomatis luar biasa. Salah satu ciptaan Tuhan yang menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Apakah kita punya daya tahan iman seperti itu? Nah, bersiaplah sahabatku untuk mengalami pemulihan yang nyata di dalam kehidupan dalam Kristus. Ketika kita terhubung dengan frekuensi yang tepat, dengan surga, dengan Yahweh pemilik segala sesuatu. Ya, dia pencipta alam semesta. Dia juga yang akan mengembalikan dan memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan. Bahkan mungkin mengembalikan sukacita Anda yang mungkin hilang karena kesulitan. Kesulitan apa yang kita alami? Mungkin tadi sudah saya sebutkan tentang kesehatan. Mungkin yang kedua, keuangan. Banyak orang terjebak dengan keuangan, utang, piutang, dan lain sebagainya. Dan itu membuat hancur ekonomi, rumah tangga, dan lain sebagainya. Dan mungkin juga ada yang mengalami kesulitan dalam hubungan keluarga. Mungkin ada pada satu titik perceraian. Dan saya mau katakan kepada kita, kita harus terhubung kepada sumber yang tepat, yaitu Yesus, Tuhan. Dengan kekuatan yang dari Tuhan, dia akan mampu mengubah dan memulihkan kita. Nah, memang seri ini adalah seri pemulihan hidup. Yang lalu kita telah bahas tentang bagaimana pemulihan di dalam Kristus. Nah, yang kedua ini adalah lebih dalam lagi tentang kesulitan-kesulitan yang kita alami. Jadi, tetaplah bersemangat untuk melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Tuhan adalah Tuhan yang memulihkan ketidaksempurnaan kita. Ada banyak kisah inspiratif luar biasa ketika ada orang yang cacat, yang tidak lengkap tangan dan kaki. Tetapi Tuhan kasih mereka kemampuan dan kemudian hilanglah perasaan tidak layak, rendah diri, tidak berharga. Namun melalui kasih Yesus, dia mengalami pemulihan hidup dari pandangan negatif tentang dirinya. Dengan dia menerima sesuatu yang baik dalam anugerah Tuhan yang mengasihi dia, maka akhirnya dia dapat mengembangkan talenta, dia menerima keadaannya, dia menghargai hidupnya, dia menghargai anugerah yang Tuhan beri, dan dia jadi sukses. Dia tidak memikirkan tentang kekurangan dirinya, tetapi dia hidup dalam sukacita Tuhan. Nah, ini tentang pemulihan dari ketidaksempurnaan. Bagaimana pemulihan dari dosa dan kesalahan? Ada juga ini. Sahabat, setiap orang memiliki masa lalu yang penuh dengan dosa, kesalahan, pelanggaran mungkin ya. Namun saya mau katakan ada pemulihan dari dosa. Melalui Yesus Kristus Tuhan yang mengasihi kita. Ia telah mengampuni kita. Dan kita akan alami pemulihan dari dosa-dosa yang membebani kita, yang mengintimidasi kita, yang berkata kamu mati, kamu mati, kamu ada di dalam satu tempat yang namanya penghukuman. Tetapi sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena seluruh pelanggaran dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Tuhan. Hidup dalam pembaharuan, restoration. Ya, di dalam Kristus Yesus, Ia menebus kita, Dia memaafkan kita, Dia mengampuni kita, dan memberikan kesempatan baru kepada kita untuk memulai hidup yang baru. Nah, inilah sebuah kesempatan baru buat saya dan saudara untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kesulitan apa yang kita alami pada hari-hari ini?
juga mungkin ada dari kesulitan luka hati emosional, ya. Banyak orang menderita luka hati, ya. Kenapa? Dia terluka. Dia kehilangan seseorang yang dikasihinya. Dia mengalami kegagalan dan dia terluka. Dia mengalami pengalaman traumatis dan dia terluka. Dan saya mau katakan, melalui kasih Yesus dia akan mengubah, memperbaharui, memulihkan dari luka hati kita. Dan kita akan menemukan penghiburan di dalam Yesus. Akan ada penyembuhan luka. Akan ada pemulihan dari luka-luka tersebut. Dan Yesus menawarkan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan berbeda dengan damai yang ada di bumi. Nah, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, ketika Yesus telah menawarkan ini, kelegaan buat kita, beban yang berat dilepaskan, apa yang kita alami dan untuk mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita telah dipulihkan. Mengucap syukurlah karena di dalam Yesus dia memberikan kepada kita harapan yang baru. Kembali lagi dalam program Radio Suara Sangkakala 107,9 FM, The Voice of Restoration. Sahabat Obras yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita tidak dapat menghindari kesulitan. Baik itu kehilangan, penyakit, kegagalan, patah hati. Ya, kemudian kalau bicara patah hati saya langsung senyum-senyum. Sebab ada lagu lama bilang begini, patah hatiku jadinya merana berputus asa. Orang Batak bilang begini, bah sudah patah hati, merana, berputus asa, matilah kau, katanya begitu ya. Ya, namun saudara ya, menghadapi tantangan dalam perjalanan hidup memang harus dihadapi. Ya, sebagai orang percaya dalam Kristus kita memiliki harapan yang tak tergoyahkan melalui pemulihan dalam Kristus. Nah, untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman pribadi kita dalam Kristus, ini adalah sesuatu yang dapat memberkati kita dengan yang lain. Jika saya menghadapi kesulitan, tapi saya nggak punya iman, gimana Pastor? Nah, kesulitan hidup dapat meruntuhkan semangat kita dalam membuat sebuah keputusan. Karena kita tidak punya iman, kita tidak punya pegangan, kita meragukan Tuhan. Di dalam Kristus, saya dan saudara kita diajak untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang setia, ya, yang mengangkat kita dari kesulitan, yang menolong kita, dan melalui iman yang teguh di dalam Kristus kita dapat menemukan ketenangan atau shalom-nya Tuhan. Dia kasih kita pengharapan dalam situasi dan tantangan apapun. Keren. Nah, terus bagaimana? Ada lagi yang mengalami butuh penyembuhan dalam kasih Tuhan. Kenapa? Kesulitan hidup itu seringkali meninggalkan luka. Tadi kan kita bicara soal luka hati. Nah, melalui kasih Kristus kita dapat menemukan penyembuhan dari luka hati. Semua luka apa saja deh. Mulai dari luka fisik, luka hati, luka jiwa. Semuanya luka-luka kayak gitu ya. Nah, dia adalah tabib, ya, penyembuh. Yahweh Rafa di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya, dia telah menderita menggantikan kita dan dikatakan oleh bilur-bilur Yesus, maka segala penyakit kita sudah disembuhkan. Artinya dia mampu mengubah keadaan kita, memulihkan kita dari sakit menjadi sembuh. Seberapa banyak Anda yang sakit ingin sembuh? Katakan, tuliskan, saya sembuh di dalam Kristus Yesus. Nah, artinya dia juga dapat melakukan penyembuhan dan memulihkan kesehatan kita. Yang berikutnya juga kita butuh sebuah transformasi pemulihan di dalam roh. Jadi kita ini loh bukan hanya bertahan hidup dalam kesulitan. Siapa bisa kuat bertahan terus? Ya, tapi kita juga dijanjikan tentang Roh Kudus yang akan tinggal di dalam kita, yang membuat kita mampu dengan kekuatannya dan mengatasi segala halangan, rintangan, mengubah karakter kita. Dan proses ini adalah proses kita belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Nah, akhirnya kita tahan uji.
ya. Kita punya seorang atau pribadi yang luar biasa yang dapat mengubah karakter kita. Sehingga kita semakin lama semakin dibentuk menjadi seperti Kristus. Nah, ada juga ini orang yang mengalami luka kemudian nggak suka pada komunitas. Nah, ini kita butuh pemulihan dalam komunitas. Banyak orang mungkin tidak berpikir seperti ini. Dia berkata lebih baik menyendiri, di kamar sendiri, main game sendiri, ya HP sendiri. Dan banyak kita lihat banyak orang bunuh diri karena kesendirian. Sebagai anggota tubuh Kristus, saya dan saudara dipanggil untuk saling mendukung, ya, mendoakan, memperkuat, saling memberikan berbagi kayak gitu ya. Ya, komunitas di dalam Kristus, ya. Ada beberapa mungkin cell group lah, katakan family blessing, komunitas anak muda, remaja, kids, orang dewasa, wanita, pria, dan banyak sekali ada komunitas-komunitas. Kita saling mendoakan di situ. Kita saling menguatkan di dalam kesulitan hidup, kita saling membantu karena kita tidak sendirian. Kita memiliki saudara seiman yang siap mendampingi kita apapun keadaan kita, dan kita akan melewati proses pemulihan itu bersama-sama dengan saudara seiman. Jadi apa yang kita dapat belajar dari obrolan pada saat ini? Dalam hidup ini, kita memang menghadapi kesulitan yang tidak terelakkan. Tetapi ingat, di dalam Kristus kita menemukan harapan. Dan harapan Anda tidak akan pernah dikecewakan. Ya, ada penyembuhan pasti. Ya, ada transformasi hidup yang tak terbatas, ada level up. Kita akan berkembang terus. Talenta yang berkembang, 1 jadi 2, 2 jadi 4, ya 5 jadi 10 dan lain sebagainya. Ketika kita mulai memasuki ya hubungan yang mendalam dengan Kristus, kita mengenal Kristus, ya kita tahu bagaimana Kristus mengubah kepada kita, maka kita akan alami pemulihan, perubahan yang luar biasa. Sekalipun kita memiliki kesulitan hidup, tapi ada kekuatan yang membuat kita mampu. Katakanlah istilahnya endurance, daya tahan, ya dalam keadaan apapun, ya semusim apapun, musim boleh berganti, ya. Musim akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi selama-lamanya. Marilah kita hidup dalam iman Kristus. Ada kasih dan kuasanya yang tak terbatas ditawarkan sepenuhnya kepada kita. Dan kita akan memperoleh pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Nah, ketika kita tahu kekuatan dalam kesulitan, dalam pemulihan hidup kita, maka saya senang sekali bahwa itu akan menolong kita untuk dapat melewati masa-masa yang begitu berat dalam hidup kita. Ya, firman Tuhan juga sering mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lusuh berbeban berat. Dia akan memberi kelegaan. Ya, dia akan melepaskan semua beban kita. Kenapa? Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan sangat mengasihi kita. Baik, saya berharap apa yang kita sharing, obrolkan hari ini membawa manfaat dan berkat kepada kita semua. Kita akan jumpa lagi dalam obrolan berikutnya dari seri pemulihan hidup di dalam Kristus. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.